Barang siapa percaya kepada ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya katanya, orang mati bisa percaya Yesus. Walaupun dia orang mati bisa percaya. Nggak merasa hidup. Itu sini kita tahu artinya dari Wahyu 3 ayat 1. Wahyu 3 ayat 1. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau menyatakan hidup padahal engkau mati. Mereka di gereja di Sardis ini, Tuhan bilang, mereka bilang, oh, aku hidup. Tetapi mereka sudah mati. Paulus jelas ini dari 1 Timotius 5 ayat 6. Orang siapa hidup dengan hawa nafsu, dia sudah mati walaupun dia hidup. Begini, berarti orang hidup sesuai dengan kehendak dunia, orang mati. Itu Yesus bilang. Kalau dia dengar percaya Yesus, dia bisa bangkit. Dia bisa hidup lagi. Kematian ini itu secara kematian rohani. Mereka yang punya hubungan dengan Tuhan, itu artinya sudah mati. Yesus bilang, siapa percaya, walaupun kondisi di situ, dia bisa terima, dia bisa hidup lagi. Siapa percaya kepada ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu, dalam hidup kami ada banyak sudah mati, benar? Kalau kita nggak punya, kalau kita sakit, berarti kesehatan kita sudah mati. Kalau kita nggak punya perbaikan tetap yang berhasil yang tetap, uang kita sudah mati. Jika kita nggak punya hidup senang, kita sering terus, berarti sukacita kita sudah mati. So banyak hal ini mati. Kalau kita percaya kepada Yesus, pasti berhidup lagi. Amin. Dalam sini kita tahu satu orang, satu perempuan hidupnya sudah mati secara kesehatannya. Dalam Lukas 8:43 sampai 48 itu tentang perempuan dia punya pendarahan. Dia punya pendarahan 12 tahun. Dalam pendarahan ini, dia sudah keluarkan banyak uang. Hidupnya sudah susah. Dia sudah mati secara kesehatannya. Apapun dia lakukan, nggak bisa berhasil. Semua pikirannya, bagaimana saya hidup lagi. Kesehatannya sudah mati total. Karena tidak orang bisa sembuhkan dia. Ketika dia percaya kepada Yesus, dia disembuh. Sembuhkan karena percaya kepada Yesus.
Ketika dia percaya kepada Yesus, dia bersimpuh. Walaupun segala hidupnya selama 12 tahun ini dia sudah lakukan apa dia bisa lakukan. Dia bisa keluarkan uang sebesar dia bisa punya. Tapi tidak harap. Hanya dia percaya kepada Yesus. Kita akan berharapan bagi dia. Amin. Amin. Yang kedua, kita lihat seorang pengemis yang buta. Orang pengemis ini, dia buta juga. Namanya, dia dengarkan, namanya Bartimeus, anak Timeus. Dia dengarkan Yesus, dia percaya Yesus. Dan ketika dia percaya Yesus, dia melihat matanya sudah mati. Mata Bartimeus ini sudah mati. Karena tidak bisa fungsi lagi. Dia percaya kepada Yesus. Ketika dia percaya kepada Yesus, dia bisa melihat. Bandingkan apa yang sudah mati dalam hidupmu. Apa percayamu, harapanmu tidak bisa genapi, tidak bisa dapat. Apa kerinduanmu belum dapat. Apa kamu ingat tidak bisa tidur lagi masalahmu. Itu secara kematian dalam hidup. Apa kita nggak bisa dapat lagi? Sesuai seperti Bartimeus ini, matanya nggak bisa lihat lagi. Waktu dia dengarkan tentang Yesus, dia percaya, matanya terbuka. Kita lihat lagi orang lumpuh. Orang lumpuh ini dalam hidupnya selama 38 tahun dia berharap untuk dapat sembuh, tapi tidak sembuh. Dia cari solusi. Semua usahanya gagal. Semua rindunya gagal. Bapak Ibu, apa kamu sudah berusaha tapi tidak dapat? Hari ini Yesus mau mati itu dalam hidup. Itu harus hidup hari ini. Kalau kamu dengarkan firman. Lalu kita orang kusta. Orang kusta ini waktu dia datang kepada Yesus, dia percaya. Saat itu orang kusta ada orang haram, tidak orang bisa dekat sama dia, orang jauh-jauh dia. Dan kalau mereka mau lewat ini, dia bawa penyakit sama apa ini? Baca Tinggal ada aku kusta, tinggal aku kusta, semua lari. Kalau dia nggak melakukan demikian, mereka bisa bunuh dia. Kalau dia mau lewat ini, dia harus kita tahu bagi mereka dia kusta, supaya mereka nggak dekat sama dia. Kusta ini adalah itu kesakitan bisa lewat oleh sentuh orang atau pegang orang. Begitu. Tapi waktu dia dengarkan Yesus, dia percaya kepada Yesus. Dia disembuh. Oh Ibu, mungkin situasi seperti kusta. Kalau orang kusta ini mereka jauh dari dia,
Banyak orang sudah jauh dari kamu karena kesusahan kamu. Kelahiranmu bukan sama lagi. Banyak orang nggak bisa bertangan kamu lagi. Telepon orang dia nggak bisa jawab karena kondisimu rendah. Walaupun situasi apapun kamu mengalami, untuk bertahan hidupmu seperti orang Kristen, percaya hari ini Yesus pasti sembuhkan kamu. Amin. Masalah apapun kita alami, kalau kita percaya kepada Yesus, itu selesai. Dan sentuhan oleh sentuhan perempuan ini, jika saya sentuh atau pegang jubah Yesus, aku bisa sembuh. Kadang-kadang kita dengarkan firman Tuhan, tapi kita nggak percaya. Banyak hal kita lakukan, kita nggak percaya. Mana percayamu? Siapa tanya? Mana percayamu? Siapa contoh? Suami dan istri, mereka cinta sama satu sama lain, dekat. Di mana istri pergi, suaminya ikut. Di mana suami pergi, istrinya ikut. Mereka cinta sama satu sama lain. Wah, satu hari istrinya bilang suaminya, saya nggak mau lepas kamu. Walaupun kamu mau mati, saya ikut mati. Dimanapun kamu berada, saya berada. Saya berdua, kamu nggak mati sebelum saya, karena saya nggak bisa paham. Makanya saya percaya, dimanapun kamu mati, saya serahkan. Ketika suami yang dengarkan ini, dia mau coba. Kalau apa istrinya akan benar atau tidak. Satu hari dia bawa istrinya ke kebun. Oleh kebun itu dia ajarkan temannya untuk mau pakai seragam harimau datang ke kebun itu. Waktu temannya mengatakan seperti harimau, istrinya sudah mau tinggal suaminya. Sebenarnya mana percayamu? Waktu suaminya pulang dia dari istrinya, di mana percayamu? Walaupun kita katakan mulus, tapi hati kita percaya. Di mana percayamu? Yesus bilang orang percaya kepadanya harus hidup walaupun dia mati. Perempuan ini percaya kepada Yesus. Dalam hatinya dia sudah setuju apapun mau terjadi, saya bisa pegang jubah bajunya. Sentuh hati itu menyembuhkannya karena imannya. Dalam tempat itu ada banyak orang. Ketika Yesus tanya, siapa pegang baju saya? Mereka ketawa. Kenapa orang mereka ini? Kalau memakai, ada orang macam pegang Yesus. Semua orang pegang Yesus, tapi tidak orang pegang sembuh. Hanya orang datang beriman. Dalam hatinya sudah percaya, jika saya sentuh, saya akan sembuh. Semua sentuh dan tidak bisa sembuh, hanya dia beriman. Itu hari ini. Jika kamu percaya kepada Yesus, dalam hatimu, pasti kamu bisa sembuh. Bisa dapat mujizat.
bukan hanya pegang aja, tapi oleh iman. Dia sudah dalam hatinya, kalau saya pegang bajunya, saya bisa sembuh. Banyak hal kita datang gereja, banyak kali kita sudah datang gereja, punya masalah demi masalah. Jika kita datang rumah ketemu sama Tuhan, berarti kita bawa semua kita kepadanya. Orang pergi ke pen, saya bicara, orang pergi ke pen, masuk Abraham, masuk aku titik-titik, uang keluar, dia tinggal uang itu pulang. Mereka enggak, orang yang mereka bilang mungkin dia punya masalah. Uang sudah keluar, tapi dia jangan ambil, dia pulang. Banyak hal kita lakukan di dunia. Ketika kita datang gereja, saya sudah lihat banyak orang. Mereka dengar firman Tuhan, mereka sujud, meminta kesembuhan, minta apa? Mereka dapat. Seperti dia masih itu, siapa mas sakit, semua duduk. Kamu kuat itu mau terima. Siapa sakit, darah. Tapi banyak orang sakit. Siapa ada masalah, dia merasa. Harus kita tahu bagaimana kita bisa sembuh. Harus kita terima untuk menerima kuasa Tuhan dalam pertemuan dalam umat. Karena Yesus bilang, di mana dua atau tiga berkumpul, saya di kanan mereka. Kalau Yesus di sini, kenapa kita nggak bawa masalah kita ke mereka? Kita bawa masalah kita dalam gereja, kita pulang itu. Seperti mulai kita. Waktu kita bawa di gereja, dan orang tinggalan dompetnya. Kalau tinggalan dompetnya, rumah harus kembali lagi rumah ambil. Kita datang untuk mau menceritakan semua masalah kita kepada seperti orang ini, perempuan ini ada banyak orang, tapi dari belakang dia masuk. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa kuasa keluar dari diri. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gembira untuk datang kepada Yesus. Bersyukur dan didatangnya dan menceritakan kepada orang banyak apa sedangnya menjamah dia dan bahwa dia seketika itu juga menjadi sembuh. Ketika mereka sudah pegangannya khusus kalau orang beriman untuk pegang dia. Dan jemaat mereka tahu, tapi perempuan itu tahu dia akan aku. Kenapa? Karena dia bilang, jika saya sudah sembuh, juga saya akan sembuh. Kamu sudah sembuh. Dari itu, menderita selama 12 tahun tidak ada solusi dan menghabiskan begitu banyak uang. Dia hanya percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Apa menyembuhkanmu?
Saya bisa bilang, oh, masalah saya sudah banyak. Hari ini saya mau berdoa, saya mau berpuasa. Itu seperti sentuh wajah. Kalau kita mungkin hari ini saya mau memuji, saya nggak keluar di rumah, saya mau memuji satu hari di rumahmu memuji untuk mau menerima sembuh. Apa kamu sembuh untuk Tuhan Yesus? Karena dia sudah katakan dirinya. Dia nggak bilang, oh, saya mati Yesus untuk masuk minta sembuhan. Dia nggak mau Yesus untuk mau bilang, oh, sembuhkan saya. Tapi dia punya keputusan ini. Bapak Ibu, asal apapun, carilah keputusan. Hari ini, saya nggak keluar, saya mau menuju Tuhan supaya besok saya bisa dapat peluang. Bisa. Hari ini saya masih Tuhan, saya mau puasa supaya besok saya mau dapat ini. Bisa. Itu sentuh. Pegang. Pegang bajunya. Bagaimana kamu bisa koneksi dengan dia? Dia mau koneksi dengan Tuhan. Apa kamu lakukan untuk mau koneksi dengan Tuhan, untuk mau berikan solusi bagimu? Masalah kita tidak berat, tidak besar dari Tuhan. Yang berat adalah hidup kita berat untuk berdoa. Hidup berat untuk mau untuk mau sendiri baginya. Masalah kita kuat dalam hidup kita karena kita nggak mau berikan itu kepada Tuhan. Harus kita koneksi dengan Tuhan untuk memberitakan masalah kita kepadanya supaya kita bisa punya solusi. Bersemu, yang kedua bersemu. Di sini kita dapat bersemu itu menyembuhkan dunia. Orang buta ini dia sudah lama bukannya, tapi ketika dia melakukan Tuhan Yesus, dia bersemu. Artinya itu bersemu. Yesus, anak Daud, kasihlah aku. Mereka bilang, dia itu banyak hal kita lakukan adalah harus semua ini kita punya kendala, ada kendala banyak. Hari ini saya mau berdoa, tapi saya lapar, cari makan dulu. Banyak kehalangan, banyak iman kita. Saya mau berdoa, nggak bisa berdoa karena mereka bisa takut, bisa komplain. Ulang batinnya sini, dia nggak lihat muka orang. Dia sering, Tuhan, kasihlah aku. Ya hari mereka bilang, jangan mengisi. Dia bersin terus. Kenapa? Akhir hasilnya dapat kamu sudah berseru kepada Tuhan. Berseru sampai dari kakak bulan. Kamu sudah berdoa malam. Kita nggak tidur karena berdoa kamu. Udah jadi, udah benar. Belum.
Dia nangis mereka nggak mau lihat karena dia tahu kalau dia sudah lihat itu besar kapannya. Itu harta besar karena dia bisa lihat. Makanya dia nggak putus asa. Karena kita berdoa belum jawab, nggak usah. Itu seperti berdoa terus sampai dapat. Orang di pintu surga supaya mereka bisa dengan Tuhan. Jadi kasih firman ini aku semakin keras ia berseru, banyak orang menegurkannya. Mereka bilang jangan. Ya, tapi supaya diam, tapi dia nggak diam. Bapak, ketika kita berdoa, belum dapat berdoa terus sampai dapat. Jangan lihat keandalannya, oke, masalah. Kadang-kadang kita mau berdoa adalah masalah. Kita mau puasa adalah masalah. Kita mau nyanyi adalah masalah. Semua ini itu adalah untuk mau terbatas menyakit dalam iman kita supaya iman kita nggak bisa kuat, nggak bisa jalan. Harus kita buang semua bakal semua ke dalam supaya kita kuat. Begitu. Orang ini dia tinggal menyerah. Hanya dia dapat solusi. Mau engkau sembuh? Mau engkau sembuh? Mau nggak? Amin. Kita mau sembuh. Yesus lihat dapat orang itu lumpuh. Orang yang lumpuh dia bilang ketika dia mau masuk kolam air itu ada orang sebelumnya. Selama dia di situ tidak ada solusi. Dia semua berusaha tidak ada solusi. Banyak kita lakukan, kita bisa bilang karena teman saya nggak bisa tolong saya, karena mama saya tidak bisa tolong saya, karena bapak saya tidak. Kita punya banyak alasan. Dalam banyak alasan itu kita masih selalu lepas. Solusi kita masih sama, nggak bisa berubah. Karena kita mau lihat orang lain untuk mau tolong kita. Begini di rumah tangga kita punya saudari. Mungkin mereka kaya, tapi mereka nggak peduli. Kita lihat, ini berkaya, nggak peduli. Ini kaya, nggak peduli. Kita punya anak kita nggak peduli. Kita punya orang tua nggak peduli. Hanya percaya pada Yesus. Amin. Hanya Yesus bisa tolong kita. Orang yang tidak orang bisa tolong dia. Siapa tolong dia? Yesus. Ketika dia percaya kepada Yesus, dia bisa jalan. Walaupun semua hidupnya dia tunggu mereka untuk tolong dia, tapi nggak dapat. Kamu bisa tunggu orang bisa tolong kamu, tapi nggak dapat. Hanya dia percaya kepada Yesus. Semua dia lakukan tidak yang berhasil. Apa yang dia lakukan tidak yang berhasil. Karena di surat kesalahan itu, ketika air dibocor, orang masuk sebelumnya bisa sembuh. Mungkin air itu bisa bocor jam 5. Dapat dia di situ.
Ketika itu goncang, orang lain sudah masuk, dia nggak bisa. Ketika di situ orang bisa tolong dia. Orang lihatnya seperti orang susah, orang nggak bisa tolong. Hidup kita seperti itu. Kalau orang sudah angkatmu sebagai orang nggak bisa ditolong, karena untuk orang yang nggak berguna. Kalau siapa tolong orang ini, nggak waktunya, karena dia nggak bisa dibalaskan. Kalau sudah angkatmu seperti itu, hari ini percaya kepada Yesus. Amin. Ketika kita percaya kepada Yesus, itu bisa. Dan di sini dia menceritakan pengalaman hidupnya kepada Yesus, bersama Yesus. Dia cerita Yesus. Saya sudah di sini lama, 38 tahun. Ketika saya mau masuk, orang lain, Yesus lihat dia, betul orang sudah lama di sini. Tapi, oke, dia cerita semua. Karena tanya dia, mau kamu sembuh? Dia nggak jawab. Jawab apa? Ketika saya mau masuk, karena kompleks sudah penuh hatinya. Karena hatinya sudah sedih. Yesus tanya dia, mau kamu sembuh? Jawabannya apa? Jawabannya lewat kesedih hatinya sudah hancur. Pernikahan ini 38 tahun mereka tunggu, tidak ada solusi. Mereka setiap kali dia di situ untuk mencari solusi, tidak ada apa. Tidak orang bisa tolong dia. Ketika dia bertanya kepada Yesus, dia percaya kepada Yesus. Yesus tanya dia, kamu mau sembuh? Dia kamu mau sembuh? Dia nggak jawab langsung. Dia bilang Yesus, kalau ketika siang mau masuk dalam kolam ini, ada orang lain masuk, dan orang bisa tolong itu komplain hatinya. Karena hatinya sudah sedih. Bapak itu mungkin hanya sedih seperti itu. Tidak orang bisa tolong kamu. Kalau mungkin kamu bilang, rumah saya, rumah saya, karena pikirannya rumahnya bocor, kalau nggak punya rumah. Orang nggak punya rumah, pikirannya bagaimana sih yang pikiran berapa rumah. Kalau orang rumahnya bocor, ketika hujan hanya mereka, benar kan? Orang rumahnya bocor, ketika hujan yang dekat, gimana saya bisa tidur malam ini? Kalau karena hujan. Begitu, hatinya sudah sedih. Nggak ada harapan lagi. Nggak ada harapan yang nggak bisa senang lagi. Pikirannya, gimana saya bisa tidur malam ini kalau hujan? Rumah saya bocor. Gimana saya bisa tidur malam ini? Itu hatinya. Ketika kamu ketemu orang itu, salam dia, pasti keluar. Gimana saya tidur malam ini? Itu pikirannya. Seperti orang ini, dia nggak bisa dapat solusi. Hanya Yesus datang, dia punya solusi. Dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai 9. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang
berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Yesus sudah tahu kondisinya sudah lama. Orang itu percaya, walaupun kondisi sudah lama, walaupun situasi sudah lama, walaupun masalah sudah lama, Yesus pasti berikan solusi. Amin. Kesakitanmu sudah lama, Yesus akan sembuh kamu. Hanya percaya. Kuncinya adalah percaya. Orang itu sudah percaya kepada Yesus. Ketika Yesus tanya dia, itu jawabannya. Jawaban orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menemukan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai bocor. Dan setelah aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Semua komplain. Dia punya komplain. Mana komplainmu hari ini? Mana komplainmu hari ini? Saya nggak punya uang. Saya nggak punya ini. Saya nggak punya itu. Itu komplain. Semua itu cerita kepada Yesus. Amin. Tidak komplain lagi. Komplain itu kepada Yesus. Ketika orang itu sudah percaya kepada Yesus, dia komplain langsung kepada Yesus. Ketika siapa masuk kolam ada orang lain, itu komplain. Tapi Yesus tanya dia, maukah engkau sembuh? Dia tidak tahu dia tahu. Ingat, jawabannya komplain hatinya. Karena hatinya sudah sedih, hatinya sudah hancur. Karena itu orang bisa tolong dia. Kamu sudah alami seperti itu. Kamu bersalah untuk orang untuk tolong kamu, tapi tidak orang bisa. Hatimu hancur. Tapi pikiran ini, kamu nggak punya makanan. Kamu nggak punya makanan. Kamu lapar. Ketemulah orang makan ada sisanya. Kamu minta, tolong, saya belum lapar, saya belum makan, saya lapar. Kasih saya makanan itu, kamu sisa itu. Jangan, ini untuk anjing saya. Kamu enggak? Senang ya? Sedih hatimu. Benar kan? Oh, makanan ini saya mau kasih anjing saya. Jangan. Atau orang itu buang makanan itu. Pasti hatimu sedih. Itu seperti orang ini. Dia sudah berusaha untuk masuk dalam kolam air itu. Tapi tidak berhasil. Pikiran apa kamu sudah lakukan selama ini nggak bisa berhasil. Usahamu nggak bisa berhasil. Rumah tangga nggak bisa berhasil. Kerjamu nggak bisa berhasil. Hanya datang percaya kepada Yesus pasti berhasil. Amin. Waktu ketika kita percaya kepada Yesus, semua berhasil. Datanglah dan sujud. Orang Kristen dengan kepada Yesus sudah sujud. Dalam hidupnya, rasanya tidak mampu, dia nggak layak untuk menerima sembuh. Makanya tahun dia tanya Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, jika kamu mau, saya bisa sembuh. Kenapa? Kalau orang dusta, mereka boleh hina dia. Enggak, dia seperti orang haram. Enggak orang bisa dekat sama dia. Ketika dia datang kepada Yesus, kalau kamu mau, karena hatinya dia sudah dihina oleh orang,
Jikalau kamu mau, itu perasaannya tidak mampu datang kepada Yesus. Mungkin kamu pikiran saya nggak mampu karena saya orang berdosa, saya hidup dalam dosa. Itu banyak kehalangan dalam hidup kita datang kepada Yesus. Amin. Dalam Yesus tidak kehalangan. Karena itu dia dusta, ini Tuhan yang tidak bisa datang kepada orang, tidak bisa bicara sama orang. Bagaimana hatinya hancur. Dia kata Yesus, kalau engkau mau, kalau kamu mau, karena dia tahu dia orang dihina. Jika kamu sudah dihina oleh orang, datang kepada Yesus. Kamu tidak kenal lagi. Kamu harus akhir. Yesus lihat hatinya. Ya Tuhan, dapat mengakhirkan aku. Yesus akhirkan dia. Dia disembuh. Begini, maka Yesus bilang, aku adalah kebangkitan yang hidup. Hidup untuk orang mati. Orang mati secara spiritual, rohani. Orang hidupnya sudah mati, bisnisnya mati, rumah tangganya mati, kesehatannya mati. Setelah apapun mati dalam hidupmu, datang kepada Yesus. Karena Yesus adalah hidup. Dia adalah hidup. Dia punya hidup untuk segala apapun. Dimati dalam hidup. Segala apapun kepikiran kita, Tuhan Yesus berikan hidup untuk dia. Apapun kamu alami tidak hidup, orang kepada Yesus pasti hidup. Begitu. Percaya kepada Yesus arah hidup. Karena dia kebangkitan dan hidup. Kalau dia hidup, dia berikan hidup untuk segala apapun yang hidup. Keuangan kita, Yesus berikan hidup keuangan kita. Kita nggak susah lagi. Begitu. Yohanes 11:48 jawab Yesus, bukan yang sudah ku katakan kepada jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Walaupun jika kamu percaya alam tidak Tuhan, amin. Asal apapun, kalau kamu percaya adalah solusi. Apapun yang sedang dan kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Kamu rasa apapun, kesusahan, masalah apapun, kalau kamu percaya alam bisa, amin. Ketika kita susah, kita percaya kita dipulihkan. Dan mari kita baca ini satu persatu. Satu, kita baca bersama-sama. Satu, orang yang berhalang telah sembuh. Kedua, orang buta melihat. Tiga, orang lumpuh di jalan. Empat, orang kusta di kaki. Sekarang aku percaya bahwa aku telah sembuh dari segala penyakit dan ulang kita bersama-sama baca ini. Sekarang aku percaya. Tidur. Satu. Sekarang aku percaya bahwa aku telah sembuh dari segala penyakit dan memiliki lebih dari cukup, bahwa aku tidak kekurangan apapun lagi. Amin. Percaya. Mulai hari ini kamu tidak kurang apapun. Amin. Amin. Mulai hari ini tidak bisa kekurangan apapun. Semua cukup. Karena kita percaya. Kemudian apa yang hari kita percaya.
Orang saya kami terima kasih atas firman. Kami percaya, ketika kami percaya, kami melihat mujizat. Mereka yang mendapat itu, dia percaya, dia sendiri. Orang bukan percaya melihat. Orang yang percaya berjalan. Orang kufar percaya tidak beriman. Hari ini kami percaya Tuhan. Masalah apapun selesai. Walaupun kami susah ini, kami tahu dimanapun kami berada, kami berkati. Karena firman katakan, ketika kami percaya, kami melihat mujizat. Turunkan mujizat dalam hidup kami. Jangan salah apapun kami alami, Tuhan cabut tangan supaya mujizat bisa mengalami dalam hidup. Kami terima mujizat mulai hari ini. Kami tidak bisa kurang apapun lagi karena kami percaya. Berkatilah kami berdoa firman supaya kami menjadi kekuatan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom.